Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Anggota kelompok kami ada Admiral, ada Rivo, ada Raka, ada Zahwan, ada Afila, dan ada Fazli. Pembukaan. Seringkali magnet digunakan dalam benda-benda tak hidup seperti peralatan rumah tangga, industri, kendaraan, dan teknologi lainnya yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan. Namun, tahukah kamu bahwa makhluk hidup khususnya hewan juga memiliki magnet yang dapat membantunya mencari mangsa dan bermigrasi? Lalu bagaimanakah cara kerja magnet pada hewan? Teknologi apa sajakah yang menggunakan magnet? Yuk simak ringkasan materi berikut. A. Migrasi burung. Beberapa burung seperti elang dan layang-layang bermigrasi tiap musim tertentu. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Zaman dahulu, pemanfaatan medan magnet bumi digunakan burung merpati untuk mengantarkan surat. Merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini pernah dibuktikan oleh Comel 1974. Ketika kepala merpati dipasang magnet, merpati tidak mengetahui jalan pulang karena radarnya terhalang magnet di kepalanya. B. Migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan kembali ke sungai air tawar tempat tinggalnya setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Hasil penelitian salmon melewati sungai Fraser, Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun melewati Samudra Pasifik. Ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet yang dapat dideteksi salmon. C. Migrasi penyu. Penyu mulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km, waktu migrasi sekitar 5-10 tahun. Penyu bermigrasi secara individu. Kenneth Lohman melakukan penelitian dengan meletakkan penyu ke dalam wadah berisi air yang dikelilingi alat yang menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu Florida Utara dekat Portugal. Hasil pengamatannya, penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan magnet dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. D. Migrasi lobster. Kenneth Lohman mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan meletakkannya dalam bak air yang diatur medan magnetnya. Ketika medan magnet diubah, lobster duri menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju kutub utara. Hasilnya, lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memadu migrasi yang dilakukan dari pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang saat musim gugur. E. Magnet dalam bakteri. Magnetotaktik bakteri atau MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Dalam tubuhnya terdapat organel magnetosome. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong. Magnetosome tersusun atas senyawa magnetive Fe34 atau Greigite Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sinetik atau buatan manusia. Magnetosome dan senyawa yang terkandung dalam masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk bidang kesehatan. Teori dasar kemagnetan. Teori dasar kemagnetan. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah wilayah di Yunani yang kini bernama Manisa. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub yang senama bila didekatkan akan ditolak menolak. Kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik menarik. Gaya magnet berasal dari interaksi kutub. Kutub magnet yang timbul akibat gerakan muatan listrik elektron. Kutub utara dan kutub selatan, partikel elementer magnet yang tersebar secara acak tidak memiliki sifat magnet. Pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, partikel elementer magnet tersusun teratur sehingga memiliki sifat magnet. Berikut partikel penyusun magnet. Gambar A, partikel elementer magnet tersusun acak. Gambar B, partikel elementer magnet tersusun teratur. Cara membuat magnet: digosok, induksi magnet dan induksi elektromagnet. Besi digosok dengan arah tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju satu arah saja. Ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B
dan kutub selatan pada ujung A. Magnet dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Cara ini disebut elektromagnet dialiri arus DC karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Artian magnet adalah daerah sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda lain. Pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis. Gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan magnet-magnet medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet. Garis-garis gaya magnet sangat rapat. Kemagnetan dalam produk teknologi. MRI Magnetic Resonance Imaging. Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet bumi sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon-nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Teknik ini jauh lebih aman dibanding röntgen atau sinar X. Lebih dari sekadar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI juga dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi merangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Pemanfaatan magnet dalam PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Pembakaran batu bara secara terus-menerus selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang dihasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada PLTN, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom fisi uranium-235 atau melalui penggabungan inti atom fusi dalam suatu reaktor nuklir. Uranium-235 diproses sehingga menjadi bentukan kecil seukuran penghapus pensil, namun memiliki energi yang sebanding dengan 1 ton batu bara. Panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom mampu mencapai 4.000 derajat Celcius. Reaksi nuklir tersebut menghasilkan berbagai partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor.